Al-Quran gak dinto para rebus saja ilmu Al-Quran alias ilmu tajwid saya maksud. Pertama kali itu les dari mushaf nikah tada titiin. Nomor dua tada harokat. Itu les ning zaman apa sirah? Ning zaman Khalifah Utsman bin Affan. Anapa ma itu les bi Sidina Utsman saiki pas tadi mushaf? Gara-gara orang-orang seapal Quran situng banyak sedeh gara-gara sepok. Nomor dua, para sahabat seapal Quran banyak sedeh gara-gara jihad dan medan perang. Situng karena para ulama seapal Quran, para sahabat apal Quran sedeh gara-gara sepok. Nomor dua, banyak jihad dan medan perang. Sehingga Al-Quran nikah asalah tak tulis di situng kitab Al-Quran agak makin jadi mushaf buntat. Ajarkan ajar, bade saya tulis papan. Bade saya tulis kajuh. Bade saya tulis nang kaabungkaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ngiring kita kabiti acara makin ketong ngiring Fatihah di Kanjeng Nabi di para guru khususan almarhum Kiai Khodari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, khususnya yang kami hormati dan kami ta'zimi Kiai Haji Ahsan Jamal sebagai pimpinan Majelis Ta'lim Rawdatul Muta'allimin. Juga yang kami hormati dan kami ta'zimi Kiai Abdul Aziz, juga dan Kiai Imam sareng sedejah keluarga besar Pondok Pesantren Rawdatul Ulum Sumber Pandan, ben sedejah para asatidah, para dewan guru, juga para jamaah majelis pengajian Rawdatul Muta'allimin sesedejah. Nah, insyaallah kita gak dintoh pagi along bolong ke swargana Allah. Termasuk golongan orang-orang yang istiqomah hadir ke majelis taklim. Jadi insyaallah sampeyan saya istiqomah, insyaallah pangkat gak dintoh bisa lebih tegih daripada dan kaula. Karena apa-apa panjenengan istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang seistiqomah lebih bagus daripada andi sebu karomah. Ya tapi kuncinya kotuh istiqomah, kotuh cek, kotuh roster-rosen, kontinu. Nah, Prabu perhatian saja, makin gak dito kita along-polong dalam rangka ikhtibar Ponpes Rawdatul Ulum Sumber Pandan Bulu Uren. Leres niki? Sekak dima ire sarangakih kalaban acara rutinan Rawdatul Muta'allimin. Makin gak dinto osomah imtihan. Kadang disebut akhirus sanah. Kadang disebut imtihan.
kadang disebut lepas pisah, kadang disebut tasyakuran, ikhtibar ben lainah. Setejah tocuuna pada keng minangkah nyelameteh red murid seampun asekolah setahun kalaban arpan muga-muga ilmu na manfaat, kalaban arpan muga-muga ilmu na barokah. Jadi macam-macam imtihan, ikhtibar, akhirus sanah, tasyakuran, menjanringkona hamtiham. Ibu malai kempang sih ngojak, tak usah berimtihan, langsung hamtiham. Sepenting niat de pada, sepenting tocuna pada nyelamatin mo, nyelamatin santre. Nah, jadi para rabu hadirin saja, tenggule serang panjenengan patut asokor, makin gak dinto ampun banyak pesantren, ampun banyak madrasah si tersebar iman kak di man tempat sampai masuk kampung-kampung ke sedisah ita kota ampun banyak. Si kak di ma pesantren ben madrasah kak dinto disebut akih kalaban al-hasinul hasin, benteng yang bagus, benteng yang kuat, pertahanan si kokoh, mempertahankan keilmuan Islam supaya tetap kuat, supaya tetap banyak orang alim, orang ahli ilmu. Sementara sebisa ngangkat derajat manusia kadinto iman ben ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmah darajat. Ini kan Al-Qur'an dari Allah. Artinya Allah bakal ngangkat orang-orang seiman ben orang-orang seandi ilmu pan sepanapan derajat. Pasir asaos bisa jadi orang muljah gara-gara ilmu. Pasir asaos bisa menjadi orang sukses gara-gara ilmu. Jadi panjenengan jak sampai kecil hati jak sengkok benih putaran kiai, jak sengkok benih ulama, jak sengkok benih habib, jak sengkok benih poton areng alim kok cuma areng tani. Jak sampai kene ateh pasir asaos mun Allah ke kadung kasokan ngangkat derajat orang, maka derajat pasti yang ke asaran Allah. Bisa karena ibadahna, bisa karena akhlak, bisa terutama karena ilmuna. Guru beden kaula di pondok pesantren Lirboyo, juga gule metu Lirboyo, Kediri. Muassis atau pendiri na asmana Kiai Abdul Karim. Ki Abdul Karim si Adiri Yakin. Kak Dinto sami beliau kayak itu biasa ring sepona atani. Ring sepola kian ring sepo biniin ajuwalan di pasar. Tapi beliau seneng nyari ilmu, gigih mencari ilmu, cinta ke ulama, seneng ke orang alim. Beliau mencari ilmu sampai sepo saya nyari ilmu. Saya munduk tidak sepo bu. Munduk pansapanapan pesantren. Di antaranya pondok pesantren Panji Sidoarjo pondok sepo. Di antaranya pondok pesantren Syekhona Khalil di Bangkalan munduk ke Syekhona lamba. Syekhona Khalil ke Khalil di Bangkalan. Di antaranya munduk ke Hasim As'ari Jombang, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya munduk dari seneng nyari ilmu, dari lebur nyari ilmu, terlihat tak mikiri arajih. Baru ketika ipakon bi guru, nah nyari jodoh, pas mangki baru pak kasokan arajih. Beliau dari lebur nyari ilmu, si arajih ya tele umur 50 tahun. Mi bola bedah santri Rodotul Ulum sintro dalam panah. Ada, bedah ada, aduh agak ada. Jadi sanawiyah kita lulus kita tugas lah kerencen terus lagi ya. Tidak iya lah kerencen tak ning tidak terobini ya. Tinggal mak kaburu. Ampun juga mi ampun ani tak kuat. Aduh.
Jadi para rebu saja mau nabi panjenengan agaduan potran yang pesantren kadintoh mau nabi dalam masa tahapan belajar mau nabi bisa pas sampai lulus, pas sampai totok, pas sampai atugas, makle ilmu natabahur, makle ilmu nakento betul-betul dalam, eseh benih korokun mang demang, tapi berak. Akadia Kiai Abdul Karim. Seketahun beliau ada aja. Pas mendirikan pondok pesantren, saya nyamai Hidayatul Muqtadiin Lirboyo. Mungkin ini kan 3 generasi ya, ponan. Generasi ketiga. Mulai dari santri setong 2 sampai puluhan, atambah atosan, atambah ebuan, lah semakin menikah tahun 2006 lekor, kurang lebih ampun Pak Polo Ibu. Saya munduk nih kan. Pak Polo Ibu santri dari Mankaman se-Indonesia, bahkan dari Thailand, bahkan dari Malaysia. Mak bisa andi kamuljaan ketiga dintoh teti guru na guru. Jangan segala. Beliau yang kak terjede gara-gara ilmu, gara-gara beliau alim padahal dengan sepuluh Abdul Karim serake atani dari sepuluh bini ajualan di pasar. Mak bisa terpotran beliau bentuk potona sampai andi santri Pak Polo Ibu. Tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan beliau yang ka'bi Allah gara-gara kuat ibadah, gara-gara iman ben ilmu lakar dibuna Allah. Jadi sampean jek gini ate. Terus saya sengkok kerajuan di pasar. Tak kira jadi orang raja tangan jek sampai sepani kampon. Pasti rauning potran sampean pas jadi agak ke Abdul Karim. Pasti rauning agak ke Asim As'ari. Pahandi nak botoh andi santri saya banyak jadi ulama kapi orang-orang alim kapi jangan kecil hati sebaliknya meskipun putrana ulama putrana kiai mon butuh mon andi ilmu mon andi iman belum tentu jadi ulama karena dibuna Allah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat niki kayak ngai sampai kayak ngai bahwa Gusti Allah ngangkat derajat orang si iman dan orang si andi ilmu. Kita teringat cerita Nabi Sulaiman Bapak Ibu saja. Nabi Sulaiman nikah ketika tetih kabulan Allah sesoleh. Beliau kak dintoi patabari bi Allah karena ibadah meloloh. Sulaiman menjadiah tetih orang si taat tak teman melanggar tang perintah ibadah meloloh taat ke tang perintah. Bingko kakek beri tolong pilihan Sulaiman. Kenapa Gusti? Saya pertama menjadi milih tetiring soki. Beri dunia. Saya pertama dunia, saya berdua kekuasaan atau jabatan, saya mertelok ilmu. Ibu kon milih salah situngah. Nabi Sulaiman ni mikir, mun singkok milih dunia ya soki meloloh. Mun singkok milih kekuasaan nanti jabatan meloloh. Mun singkok milih ilmu oleh apa tih? Oleh ilmu. Mun singkok yakin, mun singkok milih ilmu tiga-tiganya lo telok ni kau oleh kapi. Akhirnya Nabi Sulaiman ni orang yang cerdas, orang si pinter, orang si alim. Akhirnya fakhtaru Sulaimanu ilman, akhirnya Nabi Sulaiman milih ilmu. Justru karena Nabi Sulaiman ni milih ilmu, maka lo telok ni kau oleh kapi. Ya oleh ilmu tertiring alim, karena milih ilmu pasti tertiring soki. Kaya termasuk nabi yang paling kaya nang zamannya nabi seandi kekuasaan yang sangat luas tak terbatas karena Nabi Sulaiman nikah aroba kiraja saya tak kerukun ngubasai monossah meloloh monossah tunduk ke Nabi Sulaiman jin tunduk ke Nabi Sulaiman iblis tunduk ke Nabi Sulaiman bahkan hewan-hewan tunduk ke Nabi Sulaiman hewan nikah tunduk sampean uning ceritana manuk bulbul ben uning cerita Nabi Sulaiman si aben-taben wilis dan lain sebagainya lancang menceritakan menandakan bahwa jin hewan manusia petunduk ke Nabi Sulaiman ben beliau kaya luar biasa alim luar biasa gara-gara Nabi Sulaiman milih ilmu cek saking Nabi Sulaiman milih itunya jempon kurkun soki menoloh. Seandainya Nabi Sulaiman milik kekuasaan, andi jabatan meloloh.
Tetapi Nabi Sulaiman mulai ilmu, lau terlalu ni kau lekap bila ni karena Nabi orang andi ilmu luar biasa. Dunya paringin abang TV, tak usah repot saya jual ke pasar, tak usah repot saya ingin mau bang, mau Nabi orang andi teti orang muljah nikah perlu keingan. Maka pesemangat toreh terapot terin guleban sampean umpama pancin dengan lambat tak sempat munduk tak sempat totok sampai sekolah cek sampai tangan anak jadi orang bodoh kudu tangan anak jadi orang alim kudu senikah kudu andi ilmu kudu alim. Hadirin para bapak ibu ustazah, guleban sampean nikah berhutang budi atau perotangan dekat para alim ulama. Alim ulama nikah siapa yang betul dekat ilmu, termasuk ilmu Al-Quran, termasuk ilmu hadis, termasuk ilmu tasawuf, termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu tauhid, termasuk ilmu tajwid, arud, balaghah, badi', ma'ani, bayan, nahwu, sorob dan lain sebagainya. Nikah jasannah para ulama. Umpamana bukan karena jasa para ulama, guleban sampian kubatir belum bisa memahami agama Islam secara betul dan benar. Contoh, gula beri contoh. Situng di dalam ilmu Al-Quran. Dua dalam ilmu hadis. Ketorokan sitong tore. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran gak dinto para rebus saja. Ilmu Al-Quran alias ilmu tajwid saya maksud. Pertama kali itu les dari mushaf nikah tada titiin. Nomor dua tada harokat. Itu les neng zaman apa sirah? Neng zaman Khalifah Utsman bin Affan. Anapa ma itu les bi Sidina Utsman saiki pas di mushaf? Gara-gara orang-orang seapal Quran situng banyak sedeh gara-gara sepok. Nomor dua para sahabat seapal Quran banyak sedeh gara-gara jihad dan medan perang. Situng karena para ulama seapal Quran para sahabat apal Quran sedeh gara-gara sepok. Nomor dua banyak jihad dan medan perang. Sehingga Al-Quran nikah salah tak tulis dari situng kitab Al-Quran agak makin dari mushaf punten. Ajar kalacer, bade saya tulis papan, bade saya tulis kajuh, bade saya tulis nang kaabungkaan, bade saya tulis nang kain, bade saya tulis nang gedung ajar kalacer. Sementara hufazul Quran banyak saya gara-gara sepo dan gara-gara jihad perang. Akhirnya di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan mengumpul para sahabat sehingga para sahabat toreh Al-Quran di malai gempang baca malai tak cari kelacer tulis pasetong pahit tulis pak para sahabat nulis pasti rasa nulis di antaranya Zaid bin Sabit sahabat Ibnu Mas'ud Ubay bin Ka'ab Sayyidina Ibnu Umar bin Khattab itu tulis besar-besaran sehingga menjadi senyamanah mushaf. Seibaos bi guleban sampean makin. Seibaca bi guleban sampean makin nyamana mos. Mun setoron asli dari Gusti Allah, ki aropa aki wahyu. Aropa aki wahyu malai bisa gampang ibaca dan dihafalkan dan diamalkan. Itu les besar-besaran. Pertama kali itu les tada titik ben tada harokat. Bisa dibayangkan pas dia masih maca mun tada titin. Thank you. Akhirnya ulama ni agak baik kode, agak baik rumus, maklai gampang baca. Be orang-orang Islam sealam dunia. Ni saya andi jasa ni ka. Saya pertama saya andi jasa afri titik neng Al-Quran nyamanah Abul Aswad Ad-Du'ali. Saya nyaman Bu? Sukardi, Kardiman, Puniem, Markeso. Benih. Tapi Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Beliau ini yang berjasa memberikan titik. Mun titik di atas nyamanan non. Titik dua ibaba napa nyamana? Iya. Titik situng ibaba nyamana? Abba. Titik dua di atas nyamana? Atta. Tati itu. Emang gampang baca. Karena gue leban sampian bani reng Arab. Reng kamah, reng luuran. Mana bireng Arab, asli reng Arab, orang Arab Saudi, orang Irak, orang Damaskus, orang Iran, gampang macam cek lakar bentak lakar bahasa nah. Maka tidak titin bisa baca, mun orang Arab zaman lamba.
termasuk surat Kanjeng Nabi. Seratan surat Kanjeng Nabi de Raja Habasyah, Raja sini kepada mana kita nyongok asli nang Google, tak ada titik pun tak ada harokat. Al-Quran si asli nang zaman Sayyidina Utsman juga tak ada titik, tak ada harokat. Kenapa gula mak bengal ngocak? Karena gula oning tibi. Gula dari bari nentarkan negara Asia Tengah, nyamana Uzbekistan. Timin juga pernah antar ke Turki, Istanbul, nang kasih pada museum Al-Quran. Museum Al-Quran si asli mulai zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ngomi gue lah kalau ngguan beri foto nang habi gue lagi ibadah. Ada titik, ada harokat. Baru di zaman tabiin, baru ulama nyamana Abul Aswad Adu Ali beri titik. Malih kempang macam harokat kita ada. Baru kemudian para rebus saja, beda ulama si berjasa beri harokat. Siapa nyamanah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil atau Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi beri harokat. Malih kempang macana mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhammah mu, matamu. Misalnya contohnya tadi itu babibu, dan itu pun kita cokok. Ki banyak orang sekaleroh bentak tepak macam Al-Quran. Beda oleh ulama si arangkai ilmu tajwid si anyamah Abu Ubaid Qasim bin Salam. Abu Ubaid Qasim bin Salam arangkai dasar-dasar ilmu tajwid. Akhirnya apa? Asli berdasanya mana izhar, berdasanya mana idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, iklab, gunnah dan sebagainya. Akhirnya jadi rumus rangkaian ilmu tajwid. Sila si berjasa Abu Ubaid Qasim bin Salam. Masya Allah, ketijasana para ulama ni keraja. Saya kena dari ulama-ulama gelak, saya beri titik, saya beri harokat, saya beri ilmu tajwid. Itu gambigun, idhar, ikhfa, iklab. Akhirnya orang Islam kempang macanah. Pas kempang. Maka gula ben sampian nikah makin kare si maca. Kor gelem maca titik labedah, harokat labedah, tajwid labedah. Maka gula ben sampian toreh maus Al-Quran pasai, maus Al-Quran pabanyak, terutama nang bulan Ramadan. Karena apa-apa ada bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu iqra'ul Qur'anah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Orang-orang Islam maca sampian Al-Quran. Karena Al-Quran panikah pagi datang nang tina kiamat nolongih de orang semaca Al-Quran. Pagi nang alam kubur gula pun sampian melas bu, tak agak mungkin banyak berengah. Melas katibi nang ruangan si sempit, kemudian panas tadaki pas suap, kecuali orang-orang si fajrah, kecuali orang-orang si salah. Di antaranya sepaki mabunga nang alam kubur syafi'an li sahibi, abri pertolongan, abri syafaat ke orang yang maca Quran. Iki panikah orang-orang si gelem maos Al-Quran. Jadi para rabu saja nang bulan Ramadan si bakal datang gak dintoh gula ban sampean cek kelopai pabanyak maos Al-Quran. Meskipun tak ada emekah tak apa. Bada emek yang ngaji, tadi emek ngaji tetap lebih-lebih menabi nang emek usahakan si nyaman ngajina. Kadang ring watawa. Nak anak gini alu kelalu. King pendenan daripada tak maca, pendenan. Usahakan selesai karena apa? Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Al-Qur'an tak tepat salah. Wal Qur'anu yal'anu makai salah tak tepat paksa lagi salah, maka Al-Qur'an gelak justru jadi tusah, jadi melaknat kepada orang gelak. Orang gelak saya mau suruh kaliroh, maka usahakan maus Al-Qur'an tepat, bener tartil. Sepenting sampean beda usaha, mencandring makan apa? Beda effort, beda usaha, kangkui metepak maus Al-Qur'an. Kanjeng Nabi Muhammad bisa muljah. Karena Nabi Muhammad afakta wahyu
wahyunya adalah menyampaikan wahyu, wahyunya adalah Al-Quran. Malaikat Jibril bisa muljah karena malaikat Jibril itu abakta wahyu dari Allah ke kanjeng Nabi, wahyuna aropaaki Al-Quran. Bulan Ramadan muljah karena bulan Ramadan bulan torona Al-Quran. Malaikat Jibril muljah karena abakta Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia karena Lailatul Qadar malam torona Ben orang yang membaca Quran juga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Kanjeng Nabi Muhammad muljah karena menyampaikan Al-Quran. Malaikat Jibril fakta wahyu muljah menjadi malaikat paling mulia di antara malaikat karena fakta Al-Quran. Ramadan menjadi bulan paling mulia karena Ramadan torna Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi bulan yang paling mulia lagi-lagi juga karena torona Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Nikah dalam bidang ulumil Quran, ilmu Quran tajwid, ulama yang berjasa. Laulal ulama la soron nasuh kal bahaim. Mun benih karena ulama kubatir monosah pada ban hewan, tak tahu kan najis, tak tahu kan tuan pejang, tuan wudu dan lain sebagainya. Jadi jasa ulama dalam bidang Quran luar biasa. Ini kayak Quran nih. Nomor 2 dalam ilmu hadis. Kula ban sampean makin panikah tinggal ngacih ban mengamalkan hadis. Ilamba iza mana tabiin, beda sahabat tabiinnya mana Umar bin Abdul Aziz. Tetih pemimpin, tetih khalifah dari dinasti Umayyah. Tetih Umayyah Abbasiyah. Aurud Kanjeng Nabi tetih khalifah. Kanjeng Nabi seta itu rosakinya mana khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khulafaur rasyidin seta itu rosaki senyamana kerajaan atau dinasti. Senyamana Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bakal lanjut sampai ke putrana sampai ke Umar bin Abdul Aziz. Beliau khawatir pemimpin nikah Umar bin Abdul Aziz. Anda mau aku khawatir karena di zaman itu banyak beredar senyamana hadis palsu. Banyak hadis palsu. Kala kanjeng Nabi, kala Rasulullah, kanjeng Nabi ada bu, kanjeng Nabi ada bu. Padahal palsu. Khawatir akhirnya beliau akhirnya manggil ulama. Syekh, kiai, nyon tolong dan gula. Apa khalifah? Kento banyak hadis palsu beredar. Nyon tolong kebayaki metode ilmu. Saya bisa arangkum, saya bisa merangkai, saya bisa menyaring. Ika amma hadis asli, ika amma hadis palsu. Cuman kan itu punya. Contohnya apa contohnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bukan kanjeng Nabi, man akalat daikah dakhalal jannah. Siapa orang yang akan ajam laki masuk surga. Ini kan contohnya hadis majak nyaman lah. Orang yang akan ajam laki dakhalal jannah itu. Iman bahasa ini kan ngubah ajam laki kapi. Malah masuk surga. Ajam bini tak baju akhirnya. Man akalat daika dakhalal jannah. Siapa orang yang akan ajam laki masuk surga. Majak gembang. Ini kan contoh hadis palsu. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz nyontolong aja habis ka ulama maklai bisa nyareng fan ilmu hadis asli dan palsu. Iki Khalifah insyaallah tan kula siap Palaiman. Ting Palaiman beliau merangkailah sebuah fan ilmu baru. Oleh seminggu entar ka Khalifah maturapun teti ilmuna. Kita pa mo teti napa pasti ti sitong kitabnya mana mustalahul hadis. Nang kitab mustalah kabay rumus. Hadis niki kojak sahih asli dari kanjeng Nabi. Yang pertama kudu muttasil. Yang kedua kudu dhabit. Yang kedua kudu sikoh. Yang keempat kudu adil. Baru memenuhi 4 syarat nikah hadis ikojak hadis sahih. Yang pertama muttasil asampung. Yang kedua dhabit. Andi kecerdasan rawinah semertelok napa? Semertelok ekipan nikah sikoh rawinah hadis tak toman ngejuan sandal.
rawina hadis tak tuman meleng, tak tuman kendek, sikoh baru si pak adil. Mun pak ini terpenuhi hadis soheh. Syarat tak orang situng nyaman hadis hasan. Syarat tak orang dua nyaman hadis doib. Baik doif karena mu'an'an, doif karena mu'allal, doif karena maudu, doif karena mursal. Macam-macam hadis doif. Akhirnya para rebus saja bangki. Oh, dah iya carana. Beda kategori hadis ekocak sohe bentak sohe. Nah ini kan. Lagi-lagi jasana ulama. Sira ulama saya kebevan ilmu nikah. Nyamanah Syekh Syihabuddin Romah Hurmuzi. Ya, ini kan nyamanah Syekh Syihabuddin Romah Hurmuzi. Seorang kai kitabnya mana Mustalahul Hadis. Bangki lepasan ada soheh, ada hasan, ada doib, hadis asli, hadis palsu, hadis sedeng yang mana hasan dan sebagainya. Akhirnya sampai pada zamannya Imam Bukhari. Mun hadis si asli soheh nikah beda dengan kitab Sohih Bukhari, yang dua kitab Sohih Muslim. Imam Bukhari ceritanya apal 600.000 hadis apal. Kapan lai filter esareng kalebun ilmu mustalah dari 600.000 hadis pangki senapa pangki lemai petong ibu sekian petong ibu 275 si soheh dari hadis 600.000 kapan esareng kalebun ilmu mustalah detik ada senapa petong ibu sekian petong ibu 275 hadis bunyian si palsu nikah dengan pengulangan. Mun tanpa pengulangan kurang lebih ada sekitar 2.600 hadis nang kitab Sahih Bukhari dari 600.000. Masya Allah. Tetih kitab Sahih Bukhari kento asli murni hadis sahih. Lah saya rasa berilmu. Malai bisa ketemu hadis asli bentuk asli. Lagi-lagi jasana para ulamanya mana Syekh Syihabuddin Romah Hurmuzi. Lastari ilmu Quran, ilmu hadis lastari, lain boleh ilmu fikih, lain boleh ilmu tauhid, lain boleh ilmu balaghah, badi' ma'ani bayan lanceng. Pada intinya boleh sampean nikah oning ka ilmu, paham agama karena jasana para ulama. Teti muntara selamat dah dari segi akidah, dari segi nyaman tauhid, toreh norok dalam para ulama. Karena semakin nikah macam-macam beda Wahabi, beda nikah, ABC beda Wahabin bareng, mak le tak ngong bingung, boleh sampean norok dalam para ulama, kiai, guru, insyaallah selamat. Konsisten insyaallah norok dalam para guru, norok Ahlus Sunnah wal Jamaah, norok NU, insyaallah selamat. Moga-moga tengkul serang panjenengan saja setiap orang si bercerah selamat dari dunia sampai ke akhirat. Moga-moga Allah paring hidayah dan ilmu dak gule ban sampean saja ia ari makin ka dintoh saengkeun dadi orang si bercerah. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekali dintoh saya bisa beten kaula sampai yakin pada intinya laulal ulama lasoron nasu kal bahaim. Apabila bukan karena jasanya ulama maka manusia sama dengan hewan. Jadi saya bisa oning ngaji ilmu tajwid, saya bisa oning hadis sahih bentak sahih mustalahul hadis, saya bisa oning usul fikih, saya bisa oning ilmu akidah, lagi-lagi ban gule ban sampean paham ilmu agama karena jasanya ulama. Karena akhir-akhir makin gak dinto banyak. Beda orang saya ayo kembali ke Quran dan hadis, ngajak abali ke Quran dan hadis. Tak gelem abali ke ulama. Padahal untuk bisa paham ilmu tafsir norok petunjuk para ulama. Nah nikah. Hadirin para bapak ibu saja dari awal sampai akhir pola beda prakata. Budebu sekarang berkenan nyok nasaporah saya sabung berdesah meskipun nik sekone melar menter manfaat. Ngereng totop kala bantu'a. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih dada bainina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا ومتخرج من مهدنا وجميع الطلاب في هذا المعهد روضة العلوم من العلماء الصالحين المجتهدين العالمين العاملين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الزاهدين الصابرين المتوكلين الحافظين لكتابك العزيز والعلوم الشرعيات الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والقبول يسرا ولا عسرا. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الرزق وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل الشر الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق واصرف عنا وعنهم سيئها إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.